Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, berjumpa kembali. Mudah-mudahan tentunya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, jadi saya akan menyampaikan satu berita hangat penting sekali ini buat saudara-saudara seiman dan seagama mengetahui bahwa telah terjadi. Mari kita simak apa mari kita ikuti acara tuh video ini agar kita bisa mengetahui apa saja dan bagaimana peristiwa ini terjadi. Baik sahabat, yuk kita simak acara berikut ini. Apa ini? Mulai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi Mulai kapan? Jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Bahwa telah terjadi Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian, dan pengurus nggak usah diikuti model demikian. telah Paham ya? terjadi Ini anak sampaikan datangnya demi untuk menyelamatkan. akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. sudah Ini ada Habib yang diri oleh tidak tahu ngaji ini. PWR Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Haji Hanya sorbannya saja dan akhirnya yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait macam-macam. memukul Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini. kepada Yang kerucuk itu antum akan nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. pihak yang Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ itu. kepada Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat yang terjadi Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Paman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja akan merugikan kita. Ahlul Baitnya Kita harus menjaga jenengan ya Rasul? Qala, keamanan menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. berada. Jelas hadisnya ini. Kita simak Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Itu harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib ini. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah, begitu juga kan, walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab,
Itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Bahak itu ulama. Nah ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Santrinya aja ada punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA, ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau zuriat Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musarri nanti ini, ya musarri ini. Udah mancung hidungnya, udah habis. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warasatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah ini ahlul bait, ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu. Ini masalah ini nanti. Ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan zuriat Nabi, ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. Tes DNA, jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Coba semit itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, tola al-badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini. Terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam ini. Ayo kembali ke agama, kembali ke kitab, kembali ke sanad. Kita punya mujtahid, kita punya qaulul ulama, kita punya kitab banyak kita. Jangan kembali kepada pikiran saja, tidak boleh. Ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua. Kembalilah ke kitab, kembalilah ke hadis, kembalilah ke Al-Quran. Ahlul Bait itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sayyidina Husain alaihissalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mental daripada Rasulullah dan sahabat, asyidda'a 'alal kufar hala kaunihim asyidda'a 'alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam.
Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Akur, jos, ini tarekatnya Yai Marzuki, jos, bablas. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah. Mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima, alhamdulillah. Karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul? Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu. 932 Masehi, di mana kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan. Dan di waktu kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Ndiboten, kita punya data tapi orang ndak percaya ndak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang gak percaya ya ndak apa-apa. Ndiboten, dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya ndak apa-apa, kita ndak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke 5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang tidak percaya ya ndak apa-apa, betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo, orang kita mempunyai silsilah, kita meyakini, orang tidak percaya ya ndak apa-apa, betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku,
Siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat. Yang punya guru tetap dia guru. Yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang, orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang, betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna fi hadzal majlis syarif, fi hadzal majlis syarif, majlisil maulidi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim, warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah, langgengkan ia sampai hari kiamat.
Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah, rizkikanlah Kiai Suadi, Gus Huda dan keluarga besar Kiai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, berjumpa kembali. Mudah-mudahan tentunya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, jadi saya akan menyampaikan satu berita hangat penting sekali ini buat saudara-saudara seiman dan seagama mengetahui bahwa telah terjadi samar kita simak mari kita ikuti acara video ini agar kita bisa mengetahui apa saja dan bagaimana peristiwa ini terjadi. Baik sahabat, yuk kita simak acara berikut ini. Masjid adalah rumah Allah, tempat ibadah, tempat sujud, tempat umat bersatu. Tapi kenapa kini justru jadi panggung politik? Kenapa masjid dijadikan alat propaganda terselubung? Apakah kita rela rumah Allah dikotori oleh kepentingan duniawi seperti yang dilakukan Ganjar, Anies Baswedan dan Mahfud MD? Masjid UGM, tempat ibadah, tempat suci. Tapi kenapa jadi panggung politik? Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo muncul di sana dalam acara Ramadan Public Lecture. Apakah ini murni kajian agama? Atau ada agenda tersembunyi? Mari kita buka fakta satu persatu. Ketiga tokoh ini punya hubungan erat dengan UGM. Anies Baswedan adalah alumnus. Mahfud MD juga punya keterikatan akademik. Ganjar, mantan ketua takmir Masjid UGM 2019 sampai 2024. Struktur yang sangat rapi. Pertanyaannya, kenapa masjid, tempat ibadah, malah dijadikan ruang politik? Masjid bukan milik partai. Masjid bukan milik calon tertentu. Masjid adalah tempat ibadah, bukan ruang kampanye terselubung. Tidak semua jamaah mendukung satu calon. Tidak semua jamaah punya pandangan politik yang sama. Tapi kenapa masjid dipakai untuk membentuk opini politik? Rasulullah sudah mewanti-wanti, akan datang suatu kaum di akhir zaman yang duduk-duduk di masjid, mereka berbincang-bincang tentang dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka, karena Allah tidak membutuhkan mereka. Hishar al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 384 nomor 3034 jelas. Tidak boleh membahas dunia di masjid. Politik itu urusan dunia. Bahkan berdagang saja dilarang di masjid. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat orang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu. HR Tirmidzi nomor 1321. Jualan saja dilarang, apalagi jualan politik. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Dan di antara orang munafik, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Qiyas At-Taubah 107. Masjid seharusnya tempat yang menyatukan, bukan alat politik untuk kepentingan segelintir orang. Jangan biarkan masjid dijadikan alat politik. Ini bukan soal siapa calonnya. Ini soal menjaga kesucian tempat ibadah. Rakyat harus sadar, jika hari ini masjid dipakai kampanye terselubung, besok bisa lebih parah lagi. Masjid adalah rumah Allah, bukan panggung politisi, bukan alat propaganda. Masjid harus tetap suci, netral, dan untuk semua umat. Jangan biarkan politik merusak rumah ibadah kita. Kalau masjid sudah dipakai,
Untuk kepentingan politik, apa bedanya dengan panggung kampanye? Apa bedanya dengan rapat strategi partai? Padahal yang datang ke masjid itu beragam. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi kalau masjid sudah dijadikan alat politik, yang terjadi cuma satu, perpecahan. Kenapa kita harus peduli? Karena ini bukan soal siapa calonnya, tapi soal prinsip. Masjid itu netral. Masjid itu untuk semua orang. Begitu masjid dipakai politik, jamaah jadi terpecah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Lalu apa? Perpecahan makin besar. Jamaah mulai terkotak-kotak. Ini bahaya. Lihat saja sejarah. Ketika agama dipolitisasi, umat selalu jadi korban. Yang menang cuma elit, yang rugi rakyat. Jadi, jangan mau dibodohi. Jangan mau diseret ke dalam politik dengan bungkus agama. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Hari ini masjid dipakai diskusi politik. Besok, bisa saja khutbah Jumat jadi ajang kampanye terselubung. Lusa, mungkin doa bersama jadi ajang pemenangan. Lalu rakyat dikondisikan untuk berpihak ke satu calon. Bukan karena prestasi, tapi karena sentimen agama. Ini berbahaya. Rakyat bukan alat. Masjid bukan panggung politik. Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat mengatur strategi pemilu. Kalau sudah begini, yang dirugikan bukan cuma lawan politik mereka, tapi umat Islam sendiri. Membawa politik ke masjid sama saja dengan menyuburkan politik identitas. Apa itu politik identitas? Menggunakan agama untuk kepentingan politik. Seolah-olah ada calon yang lebih islami, lebih saleh, lebih dekat dengan agama. Padahal, semua hanya strategi. Semua hanya trik untuk meraih suara. Dulu sudah terjadi. Ada yang pakai label pemimpin Islami untuk menyerang lawan politiknya. Hasilnya, perpecahan makin parah, sampai sekarang bekasnya masih terasa. Apakah kita mau mengulang kesalahan yang sama? Mari kita ingat lagi. Di dalam masjid, semua berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih berhak, tidak ada yang lebih utama. Tapi begitu masjid dipakai politik, semuanya berubah. Tiba-tiba ada kelompok yang berasa lebih suci, lebih benar, lebih berhak menguasai masjid. Jangan biarkan itu terjadi. Masjid harus tetap bersih, masjid harus tetap netral, masjid harus tetap jadi tempat ibadah, bukan alat politik. Kita harus tegas, kita harus lantang bersuara. Masjid bukan tempat politik. Kalau dibiarkan, masjid bukan lagi tempat menyatukan umat, tapi jadi alat perpecahan. Hari ini mereka bicara politik di masjid. Besok mereka pakai mimbar untuk kampanye. Lalu, agama jadi alat untuk merebut kekuasaan. Jangan diam, jangan biarkan masjid dikotori politik. Masjid untuk ibadah, bukan untuk propaganda. Kita semua harus sadar, masjid bukan tempat adu strategi politik. Kalau ini dibiarkan ke depan lebih parah. Hari ini masjid dipakai diskusi politik terselubung, besok bisa jadi panggung kampanye terang-terangan. Umat Islam diprovokasi, dimanipulasi, diseret ke dalam agenda kekuasaan. Dan yang paling rugi, rakyat. Kenapa? Karena politik itu penuh kepentingan. Hari ini mereka bicara soal agama, soal keislaman, soal keadilan. Tapi begitu dapat jabatan, lupa. Rakyat yang dulu diajak teriak-teriak pakai dalil agama, akhirnya ditinggal. Bukti sudah ada. Dulu ada yang pakai politik identitas. Hasilnya, umat terpecah. Saudara berantem gara-gara beda pilihan. Tapi setelah menang, apa yang mereka lakukan untuk umat? Mana bukti mereka benar-benar memperjuangkan Islam? Yang harus kita lawan bukan hanya orang-orang yang main politik di masjid, tapi juga mental rakyat yang gampang diperalat. Jangan mau jadi pion dalam permainan politik mereka. Jangan mau diseret ke dalam propaganda. Rakyat harus lawan. Masjid harus bersih. Kita harus bergerak. Tolak segala bentuk politik di masjid. Kalau ada acara kajian agama, pastikan murni ilmu, bukan bungkus politik. Kalau ada yang mulai bicara calon ini calon itu, lawan. Jangan biarkan mimbar masjid dipakai jualan politik. Jangan diam. Jangan takut. Kalau masjid sudah disusupi kepentingan politik, kita harus bersuara. Jangan sampai kita jadi generasi yang membiarkan rumah ibadah dikotori agenda duniawi. Jangan biarkan agama diperalat. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu pemersatu, bukan alat untuk mendulang suara.
Jangan biarkan orang-orang yang haus kekuasaan memakai Islam demi kepentingan mereka. Tegakkan prinsip, masjid untuk ibadah, bukan propaganda. Ini bukan soal siapa calonnya, ini soal menjaga kesucian rumah Allah. Masjid harus jadi tempat damai, tempat doa, tempat ilmu, bukan tempat untuk mengadu domba umat. Kesimpulan, kita yang tentukan masjid bersih atau kotor. Rakyat harus sadar, jangan biarkan masjid jadi alat politik. Jangan mau jadi korban kepentingan segelintir orang yang hanya ingin berkuasa. Hari ini mereka pakai dalil agama untuk mencari simpati. Besok kalau sudah duduk di kursi, siapa yang bisa jamin mereka benar-benar membela Islam? Masjid itu tempat ibadah, bukan panggung politik. Masjid itu tempat doa, bukan tempat kampanye. Jangan biarkan sejarah kelam politik identitas terulang. Jangan biarkan agama dipakai untuk kepentingan segelintir orang. Kita yang tentukan. Masjid tetap suci atau jadi alat kekuasaan. Sudah cukup umat dipecah belah dengan politik berkedok agama. Sudah cukup masjid dipakai sebagai alat kepentingan sesaat. Masjid harus kembali ke fungsinya, tempat ibadah, tempat ilmu, tempat persatuan. Masjid bukan markas politik, bukan ruang negosiasi kepentingan, bukan panggung kampanye terselubung. Kalau ini dibiarkan, siapa yang dirugikan? Umat Islam sendiri? Lihat sejarah, ketika masjid dipakai untuk kepentingan duniawi, perpecahan pasti terjadi. Ketika politik masuk ke masjid, jamaah terbelah, dan akhirnya umat jadi lemah. Bukannya memperkuat Islam, justru memperburuk citra Islam itu sendiri. Kita tidak bicara soal individu, ini bukan tentang siapa yang masuk masjid dan siapa yang berbicara di mimbar. Ini tentang prinsip. Masjid harus bebas dari kepentingan politik. Kalau ada yang beralasan, ini hanya diskusi Ramadan, jangan tertipu. Politik selalu punya cara untuk menyusup diam-diam. Jangan mau ditipu. Masjid bukan alat kekuasaan. Politisi datang ke masjid, berbicara soal keislaman, membangun narasi, seolah-olah mereka lah penyelamat umat. Tapi coba pikirkan, di mana mereka saat Islam dihina? Di mana mereka saat umat membutuhkan pembelaan nyata? Jangan hanya percaya kata-kata. Lihat rekam jejak. Yang benar-benar membela Islam tidak butuh panggung di masjid. Yang benar-benar peduli pada umat tidak menjadikan rumah Allah sebagai alat propaganda. Mereka yang menjadikan masjid sebagai alat politik tidak sedang membela Islam. Mereka sedang memakai Islam sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Masjid itu untuk semua umat. Kalau satu pihak menjadikannya sebagai alat politik, yang lain akan merasa tidak nyaman. Lalu apa? Jamaah mulai berkurang. Masjid bukan lagi tempat bersatu, tapi tempat yang penuh kepentingan. Inikah yang kita mau? Masjid untuk semua, bukan untuk segelintir. Kita harus tegas, kita tidak boleh diam. Kalau ada masjid mulai dipakai untuk agenda politik, tegur. Kalau ada yang pakai mimbar untuk kepentingan kelompoknya, lawan. Jangan biarkan rumah Allah dijadikan panggung kepentingan sesaat. Ini bukan soal mendukung atau menolak seseorang. Ini soal menjaga kesucian masjid. Kalau hari ini kita biarkan, besok agama akan semakin dikotori oleh permainan politik. Jangan biarkan Islam dijadikan alat. Masjid adalah rumah Allah. Masjid bukan milik partai, bukan milik calon, bukan milik kepentingan duniawi. Kita harus bersatu. Jaga masjid tetap bersih, jaga masjid tetap suci. Jaga masjid tetap menjadi tempat ibadah, bukan alat kekuasaan. Sudah saatnya umat Islam membuka mata. Kita harus sadar dan waspada, jangan sampai kita dikelabui oleh politik berkedok agama. Masjid itu tempat suci, bukan arena adu kepentingan. Masjid bukan tempat jualan visi misi politik, bukan tempat membangun citra menjelang pemilu. Jangan terjebak narasi seolah-olah membahas politik di masjid itu bagian dari perjuangan Islam. Tidak. Perjuangan Islam bukan berarti menjadikan masjid sebagai alat politik. Perjuangan Islam adalah membela keadilan, membela kebenaran, dan menegakkan agama Allah tanpa ada embel-embel kepentingan duniawi. Politik itu dinamis, kepentingan bisa berubah-ubah. Hari ini seseorang bisa berdiri di mimbar masjid membawa narasi Islam, besok bisa saja dia berada di meja perundingan dengan pihak yang justru merugikan Islam. Lalu, di mana kejujuran dan ketulusan dalam berjuang untuk agama? Umat Islam harus paham strategi. Jangan mudah terbuai dengan kata-kata manis di mimbar masjid.
Jangan mudah tersentuh hanya karena seorang politisi bisa mengutip ayat Al-Quran dan hadis. Kita butuh pemimpin yang bekerja nyata untuk Islam, bukan yang hanya bicara di tempat ibadah lalu hilang ketika umat butuh pertolongan. Bahaya politik di masjid, perpecahan dan perusakan ukhuwah Islamiyah. Ketika politik masuk ke masjid, apa yang terjadi? Jamaah terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang merasa masjidnya sudah tidak netral. Persatuan umat terganggu. Orang datang ke masjid bukan lagi untuk ibadah, tapi untuk mendukung atau menolak seseorang. Masjid kehilangan esensi. Bukan lagi tempat suci, tapi jadi arena kepentingan duniawi. Ini bukan sekadar teori. Kita sudah melihat sendiri bagaimana politik identitas dimainkan di berbagai masjid sebelum-sebelumnya. Apa hasilnya? Perpecahan. Islam jadi terlihat eksklusif, bukan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kalau masjid sudah dipenuhi kepentingan politik, apa masih ada ketulusan dalam beribadah? Apa masih ada ketenangan dalam mendekatkan diri kepada Allah? Jangan sampai masjid justru jadi tempat yang membuat umat semakin jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Tegas, jaga masjid dari propaganda politik. Sekarang saatnya kita bertanya, apakah kita rela membiarkan masjid dipakai untuk agenda politik? Apakah kita ingin masjid tetap suci, atau justru menjadi arena perebutan kepentingan dunia? Jawabannya jelas, masjid harus tetap suci. Masjid untuk ibadah, bukan untuk politik. Masjid untuk persatuan, bukan untuk perpecahan. Masjid untuk semua umat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Kita harus tegas. Jangan diam jika ada yang ingin menjadikan masjid sebagai panggung kepentingan. Jangan biarkan rumah Allah dipakai untuk menggalang suara. Jangan sampai kita kehilangan tempat suci hanya karena permainan politik. Kalau kita benar-benar peduli pada Islam, kita harus menjaga masjid dari segala bentuk kepentingan dunia. Masjid adalah rumah Allah, bukan milik partai, bukan milik calon, bukan alat politik. Jaga masjid tetap suci, jaga Islam tetap bersih, jaga ukhuwah tetap kuat. Ramadan, bulan suci, bukan panggung politik. Benar-benar gak masuk akal. Bulan Ramadan itu momen sakral. Bulan di mana umat Islam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang tega menjadikan Ramadan sebagai ajang politik murahan. Masjid yang seharusnya jadi tempat suci untuk beribadah malah disulap jadi panggung propaganda politik. Seolah-olah ini forum akademik, padahal pesannya jelas. Menjual citra, membangun opini, mencari simpati. Kalau memang niatnya ingin berdakwah atau mengedukasi umat, kenapa tidak berbicara soal akhlak? Kenapa tidak membahas cara memperbaiki kondisi umat? Kenapa justru sibuk membangun citra diri? Jelas ini bukan dakwah, ini politisasi agama. Coba pikir, sejak kapan Ramadan jadi momentum pencitra? Ramadan seharusnya tentang ibadah, bukan kampanye. Ramadan seharusnya memperkuat ukhuwah, bukan memecah belah umat. Ramadan seharusnya tentang introspeksi diri, bukan membangun kepentingan politik. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Menggunakan masjid untuk mempengaruhi jamaah, menyusupkan agenda politik di momen ibadah, menjadikan bulan suci sebagai alat untuk kepentingan elektoral. Sungguh tidak beradab. Di saat umat Islam sibuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka sibuk menghitung suara dan membangun citra diri. Apakah mereka tidak takut azab Allah? Kita harus tegas. Jangan biarkan masjid dan Ramadan dipakai untuk kepentingan politik. Masjid adalah tempat ibadah, bukan panggung kampanye terselubung. Ramadan adalah bulan suci, bukan ajang pencitraan politisi. Umat harus sadar. Jangan mudah terbuai dengan permainan kata-kata manis di mimbar masjid. Jangan mudah percaya dengan mereka yang menjadikan Islam hanya sebagai alat politik. Jaga Ramadan tetap suci. Jaga masjid tetap bersih. Jaga agama dari kepentingan duniawi.